Manusia yang paling nasibnya paling bagus kecuali Pak Erwan di Provinsi Jawa Barat. Gak ada karir politik dari wakil bupati langsung jadi wakil gubernur, gak ada. Saya aja dari bupati 2 periode jadi wakil gubernur gagal. Kenapa? Karena memang takdirnya bukan wakil gubernur, takdirnya jadi gubernur. Saya selalu diserang terhadap buhun, kemudian buhun selalu dihentikan dengan perdukunan. Orang ada bikin postingan seolah-olah saya minta ke dukun. Saya ini orang yang rasional. Silahkan dicek di WA saya, tidak pernah berhenti Pak hari ini. Saya mendoakan Bapak di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya itu diajak orang mana pun, saya tidak percaya. Saya berziarah ke kuburan hanya pada kuburan ibu dan bapak saya. Kenapa? Saya ini orang rasional. Saya orang akademis dalam berpikir, dan saya anti mistik dan anti klinik. Saya tidak pernah datang ke Pananyaan sampai hari ini. Nah, kenapa tuduhannya itu? Karena mungkin karena sikap saya yang konsisten. Ingat, konsisten menjunjung tinggi semangat leluhur. Pertanyaannya, kenapa itu dilakukan? Orang Jawa Barat itu warga yang akan tergerus hubungan dengan leluhur, taruhan saya. Dan orang Jawa Barat dengan mudah melupakan leluhurnya, menjelekkan leluhurnya, dengan mudah mengikuti orang lain, mengagungkan leluhur orang lain. Padahal dia dapat rumah dari leluhurnya, dapat tanah dari leluhurnya, dapat kebudayaan dari leluhurnya, dapat tanah yang subur, makmur, gemari, parepeh, rapi yang bernama Jawa Barat, tanah yang indah ini. Sehingga saya katakan tanah yang paling indah di bumi ini adalah Jawa Barat. Untuk itu tanah yang harus dimuliakan adalah tanah Jawa Barat. Orang tinggal di sini. Ini kan spirit nasionalis yang saya ajarkan pada siapapun. Kenapa? Orang Cina datang ke Indonesia, orang Tionghoa tetap Tionghoa. Orang Arab datang ke Jawa Barat tetap Arab, Pak. Orang Eropa tetap Eropa, Pak. Orang Jawa Barat cicing di Bandung sudah jadi Jawa Barat. Ngomongnya bahasa Indonesia wae. Dan saya ketemu dengan seorang pakar ahli yang luar biasa, nggak usah sebutin namanya, terkenal banget di medsos. Itu 1 tahun yang lalu ngomong pada saya, kamu maju di Jawa Barat. Apa urusannya Bapak nyuruh saya, Bapak orang Jawa Timur? Saya ingin melihat kepemimpinan jenaka di Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Sunda itu cara memimpinnya jenaka. Tidak pernah terlalu serius. Karena saya tahu orang-orang yang terlalu serius itu takut sama istrinya. Saya tahu. Kalau bicara mimpi, saya tidak pernah pakai teks karena itu ada di pikiran dan hati saya. Ini Sunda. Kenapa? Karena saya sebagai orang Sunda ingin melihat Sunda itu dihargai dan dihormati. Untuk itu para politisinya harus dengan apa? Dengan gagasan, dengan pikiran, dengan orientasi arah kemajuan kita. Kita adalah provinsi yang terhormat. Karena terhormat, maka kita adalah mitra dari DKI Jakarta. Kenapa? Jakarta tak akan bisa hidup tanpa Jawa Barat. Airnya dari Jawa Barat. Kalau orang Jakarta kebanjiran, jangan nyalain puncak. Kenapa? Itu air balik ke asalnya. Kenapa air balik ke asalnya? Karena air jatuh itu harus ada yang menyerapnya. Karena yang tempat menyerapnya habis oleh bangunan-bangunan punya orang Jakarta di puncak, ya airnya langsung ke Jakarta. Itu air nyari rumahnya sudah direbut. Dan di sini orang Jawa Barat harus lebar wawanen dengan lude. Kenapa saya menangani kasus Vina? Karena saya sedih nggak ada satupun tokoh yang berani. Tokoh berani mendobrak ketidakadilan. Kenapa? Katanya lebar wawanen, katanya mau, tapi porana. Dan saya mewakili. Kenapa? Yang menangani kasus Vina kebanyakan semuanya orang Batak. Masa orang Sunda daerah ngomong aing mau digebes kabur, gua nggak mau. Ini prim, gitu. Ini prim cara berpikir. Kenapa? Mengalami kemajuan, cara berpikirnya maju. Cara berpikir saya bukan mistik. Cara berpikir saya adalah akademik dan estetik. Dan saya anti klinik. Pembohongan itu, saya anti klinik. Nah, 20 tahun saya hidup tanpa obat kimia. Saya tidak pernah minum obat sampai hari ini. 20 tahun saya merevolusi diri tentang pola makan, pola tidur. Apa yang dihasilkan? Hidup saya tidak pernah masuk rumah sakit. Nah, padahal udah ngurus. Biar senyum, serius dari tadi. Nilai-nilai kesundaan yang nanti akan saya minta teman-teman UPA dan ITB menyusun dalam sebuah buku
tentang konsepsi pembangunan Sunda dari mulai tata ruang termasuk sejarah Republik. Dari situ bangun kepercayaan diri. Orang Sunda tuh cerdas, leluhur Sunda tuh hebat, sehingga kita tidak usah begini-begini pada leluhurnya orang lain. Kita hormat dan ini pada leluhurnya orang Sunda yang memiliki nilai-nilai keislaman yang sangat kuat dalam dirinya. Mudah-mudahan teman-teman Kosgoro bisa bersama-sama saya membangun kesejahteraan warga Jabar, Gemah Ripah, Repet, Ratu. Itu saja. Mudah-mudahan kita semua teman-teman Kosgoro tetap eksis, dan saya mengucap terima kasih. Dan hari ini juga kita punya kader Kosgoro menjadi wakil gubernur, insya Allah, Kang Erwan.